Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya bukan nanti kita mati, tapi kita harus mati sekarang. Mati dalam daging, mati dalam pikiran, mati dalam keinginan. Bahkan sering kali kita dibawa kepada area untuk meletakkan hak kita sebagai anak kerajaan. Ada bagian-bagian yang Tuhan seringkali tahan supaya kau dan saya berpikir bahwa kita tidak punya hak untuk menikmatinya. Tapi di sanalah iman yang sesungguhnya akan teruji. Mungkin ketika kau sakit, sekian belas tahun kau berdoa, sakit itu tetap ada di sana. Apakah tetap hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Apakah kita ngomel atau kita bersyukur? Apakah kita mulai meragukan Tuhan atau kita tetap percaya sekalipun tidak disembuhkan, aku tetap akan menyembah Tuhan? Mungkin sampai hari ini juga saudara berpikir bahwa keuanganku cukup, tapi kok nggak bisa lebih-lebih ya seperti orang-orang kebanyakan. Kalau kita masih dibawa di area itu, Tuhan juga seringkali ingin mengajar tentang iman yang sesungguhnya. Apakah benar hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan? Yang penting Yesus ada bersama denganku. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, aku bisa lewati dengan banyak mujizat. Mungkin hari ini kau juga berpikir bahwa saudaramu, orang tuamu, suami istri nggak pernah berubah, berdoa bertahun-tahun. Apakah benar bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Mungkin Tuhan izinkan orang-orang itu tetap ada di sekelilingmu dan tidak berubah. Untuk apa? Untuk menjadi amplas yang terbaik buat kita, membentuk kita menjadi lebih sabar, membentuk kita lebih menjadi orang yang benar, punya pikiran seperti pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Oleh sebab itu malam hari ini miliki iman yang sungguh-sungguh di dalam standar pikiran dan hatinya Tuhan. Dan seringkali kita bilang tidak gampang, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus membawa kita untuk kita berkata mudah untuk dilakukan. Karena setiap firman itu adalah ya dan amin. Tidak ada satupun yang akan lalai. Setiap firman akan jadi seperti apa yang kita percaya. Firman pasti jadi seperti apa yang Bapa kehendaki. Dan tidak akan terlewatkan siapapun yang hadir malam hari ini. Karena waktu Tuhan tidak pernah besok. Waktu Tuhan selalu hari ini. Seandainya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan atas saudara dan saya, saudara percaya dengan imanmu kau datang dalam keadaan sakit, kau pulang sembuh. Kau datang dengan mikirin bagaimana besok bayar ABCD, kau akan lihat mujizat bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kau anggap semuanya tidak berubah. Kalau hari ini perkenanan itu datang, maka hari ini juga kau akan alami hal-hal yang ajaib dan dahsyat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari mata hati kita tujukan kepada Yesus, satu-satunya pribadi Allah yang disembah, ditinggikan, dimuliakan. Dan kita percaya kepada kuasa kedaulatan kasih sayang yang tidak pernah berubah. Hari ini, besok, akan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan ketika firman ditaburkan di tempat ini, setiap firman tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Firman akan tertanam berakar atas kami, tumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga setiap kami dimanapun kami pergi, kami hidup menjadi berkat, kami berdampak, dan bahkan kami mendatangkan berkat buat hidup kami sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kami. Dan melalui kami semua Tuhan dipermuliakan. Apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah Tuhan, kami sepakat bersama-sama mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Beri tepukan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, kita masuk di tema perisai iman ya. Nah, bicara tentang iman, tadi kita dengar itu iman tuh ya. Tapi ibu boleh coba minggu depan
pasti merah semua. Karena Tuhan itu tidak bisa terus-terusan menjawab doa kita yang konyol. Ya, itu keterlambatan yang mungkin tidak disengaja. Kalau kita terus-terusan telat gitu ya, itu membahayakan jiwa kita. Tidak mungkin Tuhan kasih hijau terus, saudara ya. Ya, karena saya ini juga dulu rambut saya panjang, pelundungnya suwi, saudara ya. Jadi sering terlambat. Saya bilang suami saya, aku percaya kowe, gitu kan ya. Tidak pakai doa sih saya, karena suami saya ini pengebut nasional internasional. Ya, tapi dia bilang, nek ngene terus nih, gak bener, dia bilang begitu. Kalau sudah tahu jaraknya 1,5 jam, kamu sudah selesai 2 jam sebelumnya. Minimal belajar untuk orang yang nunggu kita, jangan kita ini yang ditunggu orang. Dan ternyata di TikTok muncul satu hal yang seperti ini. Jangan marah ya, jangan tersinggung ya. Saya coba ngomong kebenaran supaya tidak konyol. Nanti si ibu bilang hijau, merah, ternyata merah semua. Nah, akhirnya kalau kesaksian mana ya saudara ya? Ya, dan berbahaya karena ngebut kan? Sangat berbahaya, apalagi bawa anak-anak gitu ya. Nah, suami saya ngomong begitu, akhirnya sekarang di TikTok muncul toh, orang yang sukses, orang yang hebat adalah orang yang tidak pernah tepat waktu. Ayo bingung toh? Tidak tepat waktu antara begini loh saudara. Kita janjian dengan seseorang jam 7 sore, malam, ya kan? Terus orang yang sukses itu kira-kira datang di tempat 6.30 atau 7.30. Nah, salam kiri kanan katakan itu saya. Usah jam belum loh, sudah hadir semua. Karena ono gorengan. Ya, nek kalau gorengan telat kabeh balik ya. Nah, ini gurau-gurau ya. Jadi saudara, iman kita selalu diperhitungkan Tuhan. Saya percaya. Tapi Tuhan akan terus mengajari kita untuk iman yang benar. Ya saudara ya. Bukan saya tidak kagum sama Tuhan karena suami saya punya satu lagi. Tiap kali kalau lampunya merah, dia mau cepat, dia ngebel, ding. Dia bilang pasti sakti nih. Tiap kali tak ding itu tidak mungkin merah. Ngono ya. Lo kok yo dilalahe gitu ya. Yo hijau itu. Saya bilang mitos gitu ya. Satu saat dia ding, saya doa dalam hati, abang. Yo kok abang karena sudah dari tadi hijaunya. Ya, tapi suami saya sering bergurau, jadi sampai hari ini kalau dia mau ngebut di depan lampu hijau, dia akan ngebel gitu, din, gitu ya. Karena bagi dia kalau dia din, itu lampu nurut sama dia gitu ya. Ya kalau ceritanya gitu ya, ini buat gurauan. Tapi kesaksian tadi luar biasa, tapi tidak bisa diulang. Ya itu pertolongan Tuhan loh. Tidak mungkin tiba-tiba hijau ya kan gitu ya. Tapi berbahaya. Jadi kalau minggu depan boleh coba lagi. Buktikan ucapan saya karena saya duduk di sana terus mikir, cobaan minggu depan abang kabeh kan. Ya saudara, ini bagus. Ini iman sebenarnya ya. Kita lihat bahwa Tuhan bisa lakukan apa saja. Ya, jangan menyepelekan hal yang kecil. Karena hal yang kecil seringkali kita tidak perhitungkan. Padahal hal yang terkecil dalam hidup kita, kalau kita mau memperhatikan, Tuhan selalu ada di sana. Jadi nggak usah lihat hal-hal yang besar dulu, karena ketika seseorang setia kepada perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Ya, kita masuk ke tema malam hari ini supaya kita belajar. Karena saya tahu bahwa saudara semua dari tempat ini kelihatan wajahnya pendoa semua. Yang ngantuk cuma mengamen yo. Ya, oke. Kita lihat Efesus 6. Nanti saya kasih ayat yang lain karena ini ayat yang harus dibaca ya, supaya saudara lihat ini tentara ini. Jadi kalau bicara perlengkapan senjata, ini warrior namanya. Salah satu yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan saudara dan saya punya roh yang perkasa, roh yang kuat, roh prajurit. Roh prajurit itu tidak ada waktu untuk mengeluh. Katakan tidak ada waktu untuk mengeluh. Iya, tidak ada waktu untuk tidur banyak. Ayo ngomong. Loh, prajurit itu nggak punya waktu tidur banyak. Serius, selalu siaga satu. Kapan saja komandannya telepon, dia nggak bisa bilang saya turu, nah bisa. Harus langsung bangun, kan gitu ya. Berarti yang berjaga-jaga kalau kita bicara roh, itu adalah roh kita yang berjaga-jaga.
Tidak bisa punya roh yang tidur. Baru kita belajar tentang prajurit. Karena prajurit itu rohnya selalu bangun. Karena kapan saja musuh bisa menghadangnya, musuh bisa ada di depannya. Dan musuh kita itu 24 jam juga nggak tidur loh saudara. Namanya iblis. Tapi puji Tuhan kita punya Tuhan juga penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Katakan amin. Tapi Tuhan tidak mau perang sendirian. Dia mau ngajak saudara dan saya untuk perang. Karena saudara dan saya ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Kita ini adalah laskar Kristus. Setuju katakan amin? Ya, yang sudah bertambah usia, saya tidak mau bilang di sini tambah tua, tapi yang tambah usia katakan amin. Ojo ngomong laulet. Tidak boleh. Ngerti laulet enggak? Petue. Tidak boleh ya. Karena kita semua di sini tidak ada yang tua, cuma tambah usia. Sementara rohnya terus dibangkitkan dan selalu diperbaharui setiap hari. Berarti di ruangan ini semuanya umur 30 tahun, kecuali saya dengan Ibu Tabita masih 17 tahun. Setuju katakan amin? Jadi salam kiri kanan katakan saya belum tua. Bilang. Ya kita mau baca deh ya. Dari ayat yang ke-10 dulu aja. Saya cepat kok saudara ya. Karena ini kalau lama-lama saya gak dapat makan malam nanti ya. Ayo. Gurau ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan kuat. Katakan aku kuat. Ngomongnya itu pakai iman. Gitu ya. Pakai iman. Ayo, bilang aku kuat. Coba wajah orang kuat kasih ke kiri kanan, katakan aku kuat. Karena ketika datang ibadah, Tuhan mengurapi, memberikan anggur baru, minyak baru, hati yang seneng. Terus kalau nyanyi, tepuk tangan, ojo turu. Percuma ya. Jadi kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Saya pengen hidup 90 tahun. Tapi saya sedikit dipotong sama teman saya. Dia bilang, hidup itu loh, kau orang sih ngerti kapan selesai deh. Pokoknya aku mau 90 tahun. Nah jadi kita saling serang-serangan. Dia bilang, anak loh sih mau hidup 70-50 mati. Loh ya biar no, pokoknya aku sekarang belum mati. Oh aku mau hidup 90 tahun. Terus kayak apa bu? Jadi berkat. Jadi Nelly. Nenek lincah 90 masih bisa begini. Ya giginya palsu semua enggak apa-apa. Enggak usah ditunjuk-tunjuk no, ya kan gitu. Yang penting tetap perkasa dalam Tuhan. Amin. Jadi di dalam Tuhan enggak boleh bilang tambah tua ya. Kita tambah usia tapi di dalamnya harus kuat. Karena kekuatan kita bukan dari daging kita, kekuatan kita dari roh Tuhan. Ayat 11. Supaya tetap kuat kita perlu ini karena tiap hari kita perang loh. Ya kan, tiap hari bangun pagi kita mau lakukan apa, kita mau kerjakan apa. Iblis tidak pernah senang apalagi kalau bangun pagi berdoa. Loh iya, saudara sudah pasang kerja 4 dipateni. Tangi nih buka mata, jabul. Udah jadi berdoa. Di sini tidak ada yang begitu. Saya lihat semua rajin, wajahnya disiplin semua ya. Wekernya jam 4 bunyi langsung bangun ya. Ya. Ada yang jam 6 anak molor setengah jam alay-alay ternyata buka mata jam 9. Ya kan? Ya, pokoknya sudah niat wekernya bunyi bangun. Karena iblis tidak suka kalau anak Tuhan berdoa. Karena doa itu tidak mungkin mendustai hasil. Orang yang berdoa pintar berdoa, nggak pintar berdoa. Dia bilang aku nggak pintar berdoa. Doa itu apa sih? Doa itu komunikasi sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, curahan hati sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Mau bahasanya simpel, mau bahasanya bagus gitu ya, nggak penting. Yang penting itu percaya bahwa doanya dijawab Tuhan. Dan percaya ketika berdoa itu berarti Tuhan ada di sana. Jadi jangan bilang doa itu tidak punya kuasa. Doa itu punya kuasa. Siapapun yang berdoa asal hidupnya benar pasti punya kuasa. Amin. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat
Tipu muslihat iblis itu saudara, tipuan-tipuan yang iblis berikan buat kita. Ditipu. Lah contohnya kayak tadi itu, kalau diterusno ditipu setan, gak apa-apa, Tuhanmu bisa buat hijau kabeh. Ternyata di tengah jalan iblis bilang, wah ini hari ini tak habisin. Ya kan? Karena satu kali punya iman, Tuhan tolong. Tapi nek imannya tidak benar, iblis ambil kesempatan di sana. Itu namanya iman konyol. Katakan amin. Contoh, ya contoh hari-hari supaya ngerti gitu ya. Karena kalau bicara ini tentang ini, kalau bicara alam rohnya roda abot saudara ya. Hari-harinya coba kita lihat ya. Saudara cuma punya uang gitu ya. Ini ada yang namanya uang kurang ajar. Tempo hari saya ngajarin uang kurang ajar ya. Si ibu kita ketemu tempo hari aja. Nah, uang kurang ajar, saudara tahu uang kurang ajar? Kak ngerti yo? Tak cari ya. Biasa di Surabaya itu persekutuan doa ini contoh. Saya hamba Tuhan, pendeta, saya keliling tiap hari kan. Sering kali uang saya tidak payu. Karena setiap hari pulang ibadah saya diajak makan, kan gitu ya. Kadang juga saya dikasih kodaan kalau sudah terlalu malam, ya. Nah siang juga ada ibadah yang saya tidak diajak makan tapi dikasih kodaan. Kodaan pendeta sama kodaan jemaat saja. Isinya beda ya. Nah ya. Nah, sudah dibuka nasi kuning, lengkap aksesorisnya, hauce senjiping. Nah, tapi di pikiran ini loh, pengen makan bakso, pengen bakso. Padahal kalau saya makan kotaan ini, wes kenyang, betul ya? Sudah kenyang. Tapi karena di pikiran saya bakso, terus suami saya kadang gini, wes mangan setan, nanti gampang. Udah ada bakso yang enak sekeliling ini kan gitu. Yo makan nasi kuning. Tapi di sini masih muncul bakso. Tapi perutnya sudah kenyang loh sebenarnya. Akhirnya karena ininya diturutin, cari bakso. Yang dianggap awalnya itu enak. Karena sudah kenyang, baksonya enggak enak. Sudah enggak enak tuh. Pinter, itu duit kurang ajar. Lo udah kenyang, sebenarnya enggak perlu bakso. Bakso lagi, itu namanya uang kurang ajar. Itu tipu daya setan yang membuat kita tidak bisa cukup akhirnya. Salah satunya, nah besok ada seminar ya. Itu namanya uang kurang ajar. Nah itu tipu daya setan. Katakan amin. Nah termasuk ketika suami istri hari-hari ini banyak yang bercerai. Kenapa? Karena tipu daya setan sekarang lebih banyak muncul di mana coba? Yang ngerti tak kayak permen, saya bawa permen banyak. Tipu daya setan mulai muncul banyak di mana dan gampang sekali dilihat, gampang masuk ke otak kita. HP, pintar ibu. Ya, Instagram di gadget kita itu muncul gak karu-karuan, walaupun pendidikannya bagus, ada yang salah juga. Statementnya kelihatannya bagus, tapi seringkali menyesatkan. Betul-betul. Buat apa perempuan pintar bisa cari duit, nek punya bojo sondoloyo? Mending tidak menikah. Nah, akhirnya wanita-wanita yang karir, punya uang, walaupun Kristen loh ya, punya uang lebih banyak dari suaminya, kemakan apa yang kau lihat setiap hari, itu mempengaruhi iman. Yang kau baca, yang kau nonton, yang kau lihat mempengaruhi pikiran dan iman kita dan tindakan kita. Makanya kenapa setiap hari harus baca Alkitab? Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita tiap hari tidak pernah baca Alkitab, tapi tiap hari lihat Instagram. Di sini tidak ada, saya lihat kan sudah bertambah usia. Jadi tidak mungkin lihat Instagram. Buka HP Kak Izo ya. Aman di sini aman ya. Nah, yang ini yang usia 50 tahun ke bawah ini yang tidak aman. Ya, apalagi generasi tidak aman ya. Nah, akhirnya saya sering kali ngelayani orang-orang yang mau bercerai, aneh wis puwe kalau mau bercerai. Kode waktu muda saja. Malah ada bapak WA saya begini, "Shalom Bu Valen, bisa tolong Bu, saya ini mau diceraikan istri saya." Saya tidak terlalu kenal, cuma kenal satu kali di perusahaan beliaunya saya ngisi firman. Terus dia kerja di situ. Terus saya bilang, "Lah, terus gimana?"
Ibu tolong saya nasihatin istri saya. Nah akhirnya saya ngomong begini, nggak bisa. Kalau istrimu yang telepon saya bisa nasihatin. Tapi kalau bapak yang telepon saya nggak bisa nasihatin. Gini aja, bapak tanya istri, mau nggak saya konseling? Loh yo gak iso, sudah panggilan pengadilan bu. Saya bilang ya nggak bisa, saya nggak bisa nolong kalau begitu ya pak. Nah besok dia WA saya lagi, bu 2 hari lagi kita akan ketemu di pengadilan ini. Ya apa ibu nek datang ke sana, etok nggak ngerti tapi langsung ketemu istri saya nasihati. Tambah tak bilang gak iso pak, tambah ada etika pak, saya bilang gitu. Terus saya bilang kenapa kok mau dicerai? Istri saya curiga. Istri saya itu curiga sama saya. Saya pikirnya main perempuan. Saya bilang kalau gitu anakmu mana? Anakku juga setuju kok aku ini diceraikan. Berarti kowe sih gak genah pak. Selesai. Ya, pendeta gak boleh masuk perangkap juga. Karena ketika saya ikut campur, saya ketemu istrinya bilang gini, pasti ibu ini juga simpenannya repot saudaranya. Coba bayang no ya kan. Nah, selesai pengadilan saya datang mungkin sudah bercerai, mulai terus WA saya. Halo bu, gimana kabarnya? Tak delete. Bu, ini bu delete. Oh jangan. Coba model no, iso setan lewat saudara. Padahal bojoku lebih ganteng timbang dia. Ya. Oh bahaya saudara. Itu tipu daya setan yang tidak ngerti firman. Karena ngelihatnya TikTok, ngelihatnya ini. Loh di sana kan semua ganteng-ganteng, soge-soge. Itu loh seringkali palsu, bilang kiri kanan. Gue doyan sih palsu yo. Yang di samping kita itu loh yang asli. Katakan amin. Nah saya kasih lagi nih hamba Tuhan, hati-hati. Karena saya sering pelayanan di daerah-daerah. Yang aneh itu loh, sing jatuh di perzinahan, perselingkuhan kok pendeta itu loh. Oh pendeta itu nganggur tak kalau pelayanan. Jangan tersinggung. Melayani setengah mati loh pendeta. Lah kok pendeta ngerti firman tapi selingkuh. Alasannya hilang bu. Oh no hilang. Terus bagaimana bisa mengajarkan iman kepada jemaat? Perisainya jebol saudara ya. Perisainya bolong. Lo katanya punya iman. Perisai iman kan, perisai itu adalah iman kita. Kenapa? Karena banyak, maafkan saya, sudah terbiasa jadi pendeta. Di sini tidak ada pendeta toh, jangan angkat tangan. Jangan tersinggung ya. Terbiasa. Kalau saya tunjuk-tunjuk kayo. Oh iki gibah iki. Gak oleh tuding-tudingnya. Aura pendeta itu wis kerasa kok saya tuding. Haleluya. Beda. Lagi saya cerita tempat-tempat lain. Saya ke Sulawesi, saya ke daerah Jawa Timur, saya kemana? Ketemu dengan pendeta-pendeta yang ditaruh di katanya daerah kecil, tempat kecil. Emang kalau tempat kecil ada alasan untuk berselingkuh, berzina gitu. Kenapa coba? Karena terbiasa jadi pendeta, terbiasa kayaknya hafal semua Alkitab di kepala. Nanti besok mau pelayanan baru baca Alkitab. Bagaimana perisai imannya bisa sakti? Jebol juga. Mau istri kaku kayak batang pohon. Disenggol, cekal-cekal sulek. Mau dengar ya? Oh, anak jemaat sih kalau Bapak sudah makan. Iya dong, mempesona kan gitu. Jatuhlah. Nah setelah itu nanti saya layanin. Alasan cuma gini, hilaf bu, hilaf. Lu pengen tabrak aja lo. Lo jujur aja, gak ada hilaf. Apalagi sudah melayani, sudah ngerti firman. Kenapa coba bisa jebol? Karena baca Alkitab. Jadi kalau saudara mau bicara tentang semua senjata Allah, ini ada alasannya, ada padamu dan ada pada saya. Ini bukan secara alam rohnya, profetik, pakai ikat pinggang, terus jalan gagah-gagahan, ikat pinggang, mau hidup ikat benar kan, ikat pinggang kan kebenaran sih. Gimana ngerti kebenaran kalau nggak pernah baca Alkitab? Semua ini nyambung di Alkitab. Gimana bisa adil kalau nggak pernah baca Alkitab? Gimana ngerti selamat kalau nggak pernah kenal Yesusnya? Nggak pernah sembahyang, nggak pernah bersekutu sama Tuhan. Keselamatan hilang loh. Satu saat bisa hilang saudara.
Tapi perisai iman ini dikatakan di dalam Alkitab. Coba saudara kita pergi ke sini dulu sebelum saya baca yang lainnya ya. Kita coba pergi ke Amsal 30 ayat 5. Jangan tersinggung ya, karena ini ayatnya rada apot loh. Ini sebenarnya ngajarin ini bukan sekedar pokoknya tema 1 bulan. Oh apot loh ini. Ini area peperangan rohani. Nenda pernah berdoa diajari ini cuma gini. Pulang kita kowe tadi apa? Pokoknya pakai ikat pinggang kok tuku neng toko. Ini kan gitu ya. Amsal 30 ya. Ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ayo baca 3, 2, 1. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang ia itu adalah firman Allah. Jadi kalau mau hidup ada perisainya. Hiduplah bergaul dengan firman. Jangan TikTok. Katakan amin. Ojo game. Belum ditawarin loh. Supaya tidak pikun. Ya ada loh itu. Mainlah ini, tek seret, tek seret. Ya oma-oma di-download nih. Main nih dari pagi sampai malam sampai lupa nih dia sudah 70 tahun. Gak pernah baca Alkitab. Ya apa? Seret supaya tidak pikun. Baca Alkitab tidak bakal pikun. Saudara tahu satu pembicara namanya Bapak Timotius Sumekti? Pernah tahu? Di YouTube itu 80 lebih loh. Pinter, berhikmat, orang berdoa, badan masih tegak, lurus hidupnya. Di mana itu? Di mana Pak Sulu? Lah yang pinter kabeh ngono lho. Lihat patron-patron orang yang penuh dengan roh itu beda. Enggak bicara cuma area pelayanan saja, tapi punya hikmat, hidupnya lurus, dia bisa mengajar dari yang tua sampai anak kecil. Kadang kalau kita bilang begini, oh udah tua ya ajarnya angkatan tua. Enggak. Hikmat Tuhan itu melingkupi dari anak kecil sampai yang rambutnya sudah putih. Kalau seseorang itu penuh dengan firman, dia ketemu siapa saja, Roh Kudus akan pegang bibirnya, lidahnya, firman akan keluar sesuai yang dibutuhkan orang-orang ini sesuai usianya. Jadi kalau ada yang bilang gini, nggak bisa ngajar anak kecil, dan terus anakmu dulu diajari apa? Kan bingung tuh. Gak bisa ngajar remaja. Loh dulu remaja-remaja anak-anak itu bertumbuh di dalam rumah kita. Ya apa cara ngajarinya? Oh gak bisa ngajari orang tua seperti saya begini. Gak boleh ngajarin orang tua. Cari sopo, saya kan juga mulai menjadi tua. Dan saya belajar dari mertua saya. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang rambutnya sudah putih, usia 80 sekian. Ada satu ibu pendeta 70 sekian juga usianya, masih tegak, masih lincah, tidak ada satupun kesakitan di tubuhnya. Dan saya seringkali diundang ke tempat beliau. Saya nginap di pastori. Ibadah jam 6 pagi, saudara ya. Ibadah jam 6 pagi. Beliaunya itu loh jam 4 sudah selesai. Wes mulai. Jam 5 beliaunya pergi ke gereja, berdoa dengan beberapa pendoa. Ibu gembalanya turun sendiri. 1 jam sebelum ibadah, ibu gembala sudah ada di sana. Itu yang membuat dia tetap kuat, tetap sehat, karena hidupnya disiplin. Karena orang yang punya iman, hidupnya pasti disiplin. Nggak ada orang bilang punya iman tapi hidupnya ngawur, nggak ada. Kedoknya cuma pelayanan, nggak ada. Yang saya tahu Tuhan itu mengajar semuanya, termasuk disiplin. Bangun jam berapa? Tadi ibu luar biasa. Kemana dia lihat jam? Kemana dia lihat jam? Itu benar. Supaya tidak terlambat, supaya ngerti mengatur hidup. Waktunya tidur, waktunya berdoa, waktunya bekerja, waktunya ngosek kamar mandi, benar ya Bu? Pasti ngosek kamar mandi, tangannya kokoh gitu. Nah mungkin bapak sih ngosek kamar mandi, Bu. Saya tinggal resi gitu ya. Nah ya bapak-bapak harus bilang terima kasih sama istri. Tidak mungkin toh sikat melaku dewe. Terus kamar mandimu bersih, ya kan gitu. Lihat jam. Karena dulu ketika saya pacaran, saya tidak pernah punya jam tangan. Jadi kalau datang gitu telat-telat pacar saya, nah ini jadi suami saya. Puji Tuhan saya dapat suami yang luar biasa ya. Beliaunya bilang begini sama saya. Orang hidup itu harus ada jam tangan paling tidak. Samurai tuku jam tangan. Kamu tidak bisa hidup diatur waktu. Kamu harus ngatur waktu baru bisa sukses.
Itu hikmat Tuhan loh, karena Alkitab mencatat tentang waktu salah satunya. Waktu Tuhan itu tidak ada yang tahu, tapi kita diajarin hitunglah hari-hari, karena hari-hari sudah semakin jahat. Dan hari itu ada yang namanya sisa waktu. Nggak ada yang tahu sisa waktu. Kalau semua yang diajarkan ya selama 1 bulan termasuk perisai iman itu jebol dari kita, maka yang tadi pujiannya tidak jadi berarti. Saya kasih kesaksian buat saudara. 1 bulan yang lalu kami ada di Banyuwangi di Jajak. Tapi kemarin kita ada di Banyuwangi baru pulang juga saudara ya. Nyambunglah ke sini gitu ya. Itu Jajak kota sedikit 1 jam dari Banyuwanginya gitu kan. Nah kita ada di situ, tiba-tiba ada yang WA saya dari Kota Malang, gereja tapi jemaat nih jemaatnya. Shalom Ibu Valen, boleh nggak saya call? Nah, saya balas nggak bisa ya Ibu, tapi nanti malam selesai saya isi firman, saya pelayanan, saya pulang ke tempat istirahat, saya telepon Ibu. Oke, dia bilang gitu ya. Ya udah saya telepon dia karena sudah kenal dia pekerja gereja dan saya gurau lah. Saya pikir ada apa juga. Saya bilang shalom, ada apa Ibu gitu. Dia bilang Bu Valen boleh titip doa, boleh bantu doa, boleh bantu doa. Saya bilang mau doa buat siapa? Buat Oma. Nah saya tahu omanya dia, papa mama ya. Kemudian dianya ini cucu, ya kan? Saya bilang oh Oma yang biasa ke gereja itu. Dia bilang bukan, ada Oma lagi di atas. Ada yang 90 tahun, berarti ada 4 generasi udahan ya kan? Nah coba saudara perhatikan kesaksian ini bagus untuk saudara bisa ngerti bahwa jangan sampai perisaimu jebol. Jangan sampai perisainya itu rapuh. Karena iblis akan tetap mengambil kesempatan untuk menembak ke sana. Karena perisai itu kan untuk melindungi diri sih. Betul ya? Walaupun di Alkitab dikatakan engkaulah perisaiku, kotaku, pertahananku ya. Kita selalu serahkan Yesus, tapi kita tidak pernah ngerti bagaimana perisai itu menjadi tebal dan kuat sekuat baja dan tidak bisa ditembus oleh iblis dengan cara apapun. Kita lupa untuk belajar gimana caranya membuat perisai ini kokoh dan kuat. Sementara Alkitab berkata, kau harus pakai perlengkapan senjata Allah kalau mau tetap bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Ya saudara, nah akhirnya saya ngomong sama dia. Saya bilang, ya omamu kenapa? Dia bilang, oma itu sudah nggak kenal orang, sudah nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa makan. Si oma cuma tidur aja, nanti juga dikasih makan juga sudah nggak bisa masuk. Dia bilang gitu. Saya bilang, oma sakit apa? Oma tidak ada sakit. Mikir nggak saudara, oma tidak ada sakit. Terus Ibu Valen suruh doa apa? Coba dipikirkan. Para hamba Tuhan terang kota yang suka berdoa mikir doa apa? Oh Tuhan bawalah pulang, nggak boleh. Ya toh nggak boleh. Saya nggak bisa nanya mau doa apa. Terus mereka cuma bilang begini, si ibu kan dia bilang sepertinya oma sudah capek. Loh ini oma nggak ngomong, dia yang ngomong. Dia tuh anak-anak ini kadang ya omanya nggak ngomong kan, tapi mereka sayang cinta. Cuma lihat oma kasihan sudah nggak bisa melakukan apapun toh. Nah waktu itu hari Senin saya ingat, saya masih sampai Rabu baru pulang ke Surabaya. Tapi setelah itu saya masih punya pelayanan. Selasa depan saya baru kosong. Jadi Senin ke Selasa depan baru kosong. Jadi saya terus ngomong begini, gini aja, karena saya nggak tahu apa yang terjadi sama omamu. Coba kumpulkan semua anak-anak, anak-anak semua dikumpulkan, rekonsiliasi, kita buat rekonsiliasi. Anak-anak ada di mana? Dia bilang udah pada beli tiket, udah pada terbang. Ada yang di Gorontalo, Manado, karena mereka Ambon asli. Ya, udah pada terbang gitu kan, pada datangan Kamis katanya. Oke, Kamis. Kalau gitu saya nanti pergi ke tempatmu. Saya bilang gitu, saya akan ke Malang. Saya kadang-kadang kalau ngomong gitu gak mikir, saudara, pada badannya capek ya. Setelah tutup telepon baru saya mikir, lah oh ke Malang aku jatuh deh ya. Ya kan gitu ya. Saya bilang, ya udah saya nanti ke Malang. Terus saya mau ngomong, Ibu Valen cuma punya waktu Selasa. Saya mau ngomong Selasa. Waktu saya mau ngomong Selasa, Tuhan taruh di hati saya, nek gak nutut. Nah, padahal gak ada hubungan, saya gak tahu kok si oma lagi kondisi gimana. Tapi ada suara di hati saya, nek gak nutut gimana. Akhirnya saya rem dulu. Saya bilang gini aja dah, saya lihat lagi agenda saya cepat-cepat gitu. Saya bilang Jumat bu, karena Jumat saya pelayanan pagi, sore saya ke Malang. Saya doakan oma. Mereka bilang, jangan
Sabtu saya jam 9 pagi sampai jam 3 lagi doa dengan para pendoa kota, ya, doa bagi bangsa 9 sampai jam 3. Waduh, ini habis perang pergi ke sana, apa nggak teler ya, saya mikir lagi. Tapi Tuhan tuh taruh hati saya, gak nuntut nih Selasa. Akhirnya saya bilang, ya sudah, Sabtu Ibu Valen jam 3 dari Surabaya sampai malam jam 5 sore, saya doa, saya pulang. Dan dia di sana diam. Saya bilang, Ibu, saya cuma datang doa, saya pulang. Dari sana nggak usah siapkan apa-apa, pokoknya ada orang di situ. Nah, saya doa, saya pulang. Oke, dia bilang, terima kasih ya Ibu, biar Tuhan Yesus yang balas. Oh, saya senang, saya amin. Karena jarang ada yang mendoakan saya. Perkataan ini saya senang, saudara ya. Iyalah, kita kadang pendeta ini disuruh mendoakan, tapi tidak ada yang mendoakan. Betul apa betul? Kadang jemaat komplain aja sama gembala, tapi tidak pernah nuntut aja sama gembala. Padahal gembala itu memang gembalakan itu tidak mudah loh saudara. Serangan terus datang. Berdoa supaya Pak Gembala, Ibu Gembala itu seperti dituntun Tuhan setiap hari memperkuat diri untuk mengembalakan domba-dombanya supaya perisainya tidak jebol dan tidak kecolongan. Tetap doa itu punya kuasa, katakan amin. Bukan pendeta berdoa berkuasa, tapi orang benar, orang percaya kalau berdoa kuasanya besar. Berdoalah walaupun sederhana, ketika mendoakan berkatnya juga turun ke kita loh. Doakan gembala bukan berarti engkau enak gembalanya. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang bayar harga dalam doa untuk mendoakan orang lain. Setuju, katakan amin ya. Nah sudah saudara, kami datang hari Sabtu, si Oma udah kurus sekali, tapi saya pegang Oma dingin, anget tangannya, saya pegang lagi sampai kaki, anget semua. Semangat hidupnya masih tinggi, cuma memang nggak bisa ngomong. Mata udah kering semua, dan dia cuma gitu. Terus kasih jempol ke saya terus gitu, terus tangannya ngangkat ke atas, lihat ke atas. Saya juga bingung mau doa apa saudara. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya nggak tahu nih mau doa apa, tapi biarlah yuk kita nyanyi. Terus saya pegang si Oma. Waktu saya pegang dia, sedikit ada rasa takut di hati Oma ini. Dan saya cuma bilang, Oma jangan takut deh, ada Tuhan Yesus sama Oma. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus ada di sini, Oma pegang tangan Tuhan, mau jalan sama Tuhan, jalan saja. Karena Tuhan ada di sini, sayang sama Oma. Dia mantul-mantul lagi kasih jempol-jempol gitu kan. Nah selesai kita nyanyi. Saya udah pegang si Oma, ayo nyanyi yuk, kita nyanyi nyembah. Banyak anak mantu cucu cicitnya banyak sekali ya, nyembah gitu. Nah di situ saya dapat penglihatan. Ya kan dalam penyembahan Tuhan bersemayam, Tuhan hadir di situ, amin. Hadirlah Tuhan di atas itu, saya lihat dua tangannya dikasihkan sama si Oma. Ya begini Tuhan lihat dia, nggak lihat saya, lihat Oma. Padahal saya di sampingnya Oma. Tuhan nggak lihat saya, lihat dia. Tuhan mau bilang I love you gitu kan ya. 90 Tuhan tetap ngomong I love you ya Oma, ya Bobo ya, Tuhan cinta ya. Amin, amin. Bobo Tuhan tetap cinta ya. Ini ketahuan kalau masih mudanya cantik ya. Ya, nah coba ya. Ya. Terus Tuhan kasih tangan sama si ini Oma, dan si Oma mulai sedikit keluar air mata. Saya bilang, Oma, Tuhan ada di situ. Dia kasih tangan buat Oma. Nanti dipegang tangan yang kencang. Kapanpun dia bawa pergi. Jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Dia mantul-mantul kasih jempol lagi. Anak-anak sudah nangis semua. Padahal penglihatan kan belum tentu di bawah sih. Kan gitu nangis semua kan. Terus saya bilang, ayo minta maaf semua, minta maaf. Ya, ini Oma sampai akhir hidupnya istilah gitu. Ada perisainya. Makanya Tuhan lakukan sesuatu untuk dia, supaya semua anak-anaknya tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada. Karena ada salah satu di situ yang hadir pakai ini. Coba Tuhan hebat ya. Kepengen yang satu ini mungkin yang dia tangisin atau bagaimana, ya supaya juga bisa ikut Tuhan kan gitu, kembali kepada Tuhan. Nah akhirnya semua udah minta maaf gitu ya. Tuhan sudah hadir di sampingnya dia. Tuhan berdiri aja gitu ngeliatin dia sambil senyum. Tuhan itu selalu senyum. Bilang kiri kanan, gak koyok kowe. Mangkel aku kata. Senyumnya cahaya. Kan sudah dari kepahitan di sini, katakan amin. Dan kalau masih kepahitan di
hidup. Oh, saya tambah ngomong lagi, Oma, Tuhan di sini, pegang tangannya ya. Ya Oma ya. Nanti kalau Oma sembuh, satu kali lagi ketemu sama pendeta cantik. Dia kasih saya jempol. Nah, cucunya nyaut, iya, cantik pendetanya Oma. Orang ngomong-ngomong aku ya. Lagi nangis-nangis gitu kan. Ya saya bergurau lah, Oma masih bisa lihat saya kan. Sedang Oma, saya pulang dulu ya, sudah 1 jam kita doa. Saya pulang dulu. Nanti Oma kalau Tuhan pegang tangan, sudah pergi sama Tuhan jalan-jalan ya. Dia mantul lagi itu. Saya pesan sama mereka, saya bilang ya berjaga-jaga saja, tapi jangan doa untuk Oma cepat pulang ya. Paling tidak ada 7 hari ke depan, 1 minggu, ya minggu lah. Apa yang muncul tuh minggu gitu, minggu lah atau bagaimana saya nggak ngerti. Tapi ini yang muncul dari hari pertama kalian telepon saya bilang gitu. Ya kamu berdoa ya. Ya sudah saya pulang. Ya ternyata hari Senin selesai saya pulang pelayanan pagi, saya pulang ke rumah lagi duduk di meja makan, saya buka HP saya, buka WA khususnya kan, muncul tuh WA. Shalom Ibu, terima kasih, Oma sudah berpulang barusan. Coba Selasa saya pergi ke sana, kata Tuhan gak nuntut. Nah saya punya spesialisasi ngirim orang pulang. Sering kali saya. Jadi kalau hari ini yang duduk di sini ada yang bosan hidup, nanti altar call, biar cepat pulang gitu ya. Karena Tuhan sering kali bawa saya doakan oma-oma, opa-opa, kadang yang masih muda juga di rumah sakit. 1 hari pulang, 2 hari pulang, 3 hari pulang. Ada yang dijemput Tuhan, tapi ada yang setan ngumpul di sampingnya. Kita harus selesaikan setan apa ini yang ada di sana. Kristen, tapi perisainya jebol. Kan perisai ini kan iman. Iman kepada Kristus. Hidup adalah, bagus tuh lagu tadi dukung saya banget ya. Hidup adalah, mati adalah. Ada satu oma, hari ini pokoknya cerita oma semua. Oma jangan tegang. Oma panjang umur masih 1000 tahun lagi ke depan ya. Jangan takut ya. Nah, saya cerita ini supaya kita nanti nyambung. Saya bisa ngajar perisai imannya lebih gampang ya. Karena tadi saudara mungkin tidak mudeng ini mau kemana. Karena iman itu bukan hanya kita hidup di bumi, tapi untuk nanti. Jangan sampai di bumi kelihatan wah hebat pelayanan gitu ya. Wah datang ibadah. Terus Tuhan bilang, "Sopo kowe? Gak kenal aku kan gitu ya." Nah satu saat nih oma juga tapi tidak tua banget, 60-an sekian lah ya. Cucunya itu teman kita, mamanya, anaknya juga teman kita. Jadi cucu mama itu temannya kita. Nah satu saat cucunya ngomong gini, Cece ini bisa doa orang sakit enggak? Saya bilang, yo harus bisa loh. Orang percaya harus bisa doa. Dia bilang, Cece bantu saya yuk doa no emakku ngomong gitu. Loh emaknya kenapa? Bolak-balik masuk rumah sakit. Diperiksa tidak ada sakitnya. Nah hati-hati kalau bolak-balik masuk rumah sakit ya. Terus tidak ada sakitnya, cari Bu Balen. Cepat selesainya. Ya, ini emak tidak ada sakitnya dia bilang. Tapi bolak-balik masuk. Nah kali ini tidak sadar diri, dikasih ini oksigen segala macam. Oh ya sudah, mau Cici ke sana. Tak jemput ya Cek besok. Iya, saya doa lah. Malam saya doa, pagi saya doa Tuhan. Oh no, pergi oma ini ya. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya cuma satu. Dia tidak bisa mengampuni seseorang. Dia tidak bisa mengampuni seseorang. Dan dia pernah ngomong, sampai aku mati gak tak ampuni. Oh bahaya loh, ini mulutnya hati-hati. Dikasih mulut itu tidak boleh ngutuk, tidak boleh ngamuk-ngamuk, tidak boleh meso-meso. Katakan amin. Mulut ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengeluarkan perkataan yang baik, mengeluarkan firman, dan untuk berdoa, membangkitkan orang-orang di sekeliling kita. Ojo maki ngomel tok Bu, Pak. Setuju katakan amin Bu. Sentoro ini ibu-ibu yang suka ngomel. Lihat kok dari wajahnya aku ngerti. Ibu yang sabar tuh wajahnya memancar, keluar kesabaran. Ibu sih coba balik kiri kanan, coba lihat kiri kanan. Kan toro ibu ya, yang suka ngomel kayak so happy juga ya, karena penuh dengan sampah. Nah, akhirnya kami datang ke sana. Sudah, waktu di mobil saya bilang, Nyo, omamu ini ada benci sama orang nggak? Nggak tahu. Kok aku jadi? Tapi kok harus mati loh, yo. Saya bilang bukan kayaknya. Kalau Tuhan ngomong berarti
bukan yang mati, saya bilang gitu, yang hidup. Nggak tahu Jack, oh ya sudahlah kita ke sana. Coba tanya lo Ima ya, dia punya II gitu kan, saudara emak gitu. Ya udah, ada kok di rumah sakit. Ya sudah, ketika kita mau masuk berdoa, saya lihat dia tidak sadar diri. Tapi ketika saya tutup mata, saya kalau tutup mata lebih jelas lihat setan. Jadi kalau saya lihat saudara terus saya tutup mata, pasti ketemu setan deh. Ya, saya punya karunia melihat gini kurang jelas, tutup mata jelas sekali ya. Nah akhirnya saya tutup mata, saya tidak tutup mata pengen doa, Tuhan saya mau doa apa gitu ya. Kok nggak ada sakit gitu ya. Nah tapi ternyata di samping oma ini ada laki-laki muda, modelnya kayak deh. Mudanya seperti dia. Saat rambut-rambutnya modelnya gitu, saya masih ingat. Bukan kamu setan gitu. Terus nah, mata ketemu mata sama saya kan, dalam roh itu mata ketemu mata. Jadi dia tidak suka lihat saya melotot, saya juga melotot dalam roh saya. Jadi pelototan gitu kan. Terus saya tanya, saya mau tanya, ini kok di samping oma ini ada laki-laki ya, masih muda. Ada yang tahu enggak? Saya mau tanya, saya bilang, oma ini sering ke dukun apa enggak? Nah, anaknya nyaut, mama aku ini Kristen, aktif di gereja. Perhatikan ya, ini perlengkapan senjata loh ya. Mama aku rajin, aktif gereja, suka menabur. Tiba-tiba nyaut, adiknya kan besar bersama, oma juga. Loh aku tahu iku. Sopo tante? Jenenge Joko. Jenengmu sopo? Joko ya. Nah, jenenge Joko katanya gitu. Loh kok tahu tante? Joko ini nemenin ceceku sudah dari masa mudanya dia. Masalahnya ceceku ini senang ke dukun loh, bener. Anaknya enggak ngerti. Lo kan aktif ke gereja sih, saya gitu. Iya tapi nek uangnya hilang, mesti ke dukun. Nanya, sopo sih nyolong duitku? Oh ternyata dia cinta uang, sehingga dia jual iman untuk tahu siapa yang ngambil duitnya. Nah ini kan jebol imannya. Paham nggak saudara? Jangan ngomong berisau iman. Tiap hari kita sebut, aku kenakan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kebenaran Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan. Amin. Tiap hari bohong, jebol kabeh. Setan langsung lihat dia kena masuk saudara. Setan itu tidak pernah tidur. Kok dia lihat ada lubang, dia langsung lempar senjata. Jadi jangan salahkan Tuhan. Seringkali kita tidak punya kuping untuk belajar firman. Katakan amin. Ya, sudah. Saya bilang ya sudah. Ya, saya layanin oma ya, saya sudah tahu semua. Tapi ada satu lagi. Oma ini tidak bisa ngampuni seseorang. Sopo coba? Tante itu ngerti lagi. Putune. Loh kok bisa? Iyo, akhirnya terbuka semua di situ gara-gara tante itu. Ya, loh dia ini lo pilih-pilih kasih sama cucu-cucunya. Yang cucu kalau duduk 5, yang satu didulangi sampai warak baru yang lain sih saya. Oma luar biasa. Kalau punya oma gini dicekik apa disayang. Ya, nah akhirnya kan mulai besar nih cucu-cucu. Oma sayang yang satu ini, yang lain tuh dimaki-maki. Ternyata oma ini suka maki. Orang yang suka memaki, mengeluarkan perkataan kotor dari mulutnya, berarti imannya jebol. Perisanya udah jebol, keselamatannya sebentar lagi tercuri, baju sirah keadilannya nggak ada, ikat pinggang kebenarannya lebih nggak ada lagi. Oh, nanti yang lain, bukan saya ngajar ya toh, nanti udah lewat. Nggak ada, saudara jebol kabeh. Nah gimana nggak maaf ya, mau makan besok aja bingung, nggak ada pertolongan dari mujizat. Terus saudara bilang gini, pendeta ngomong ada mujizat, aku kok gak ada mujizat. Aku ini sampai makan korek-korek, 1000 tahun ikut Yesus tetap ngorek-ngorek. Nggak ada di Alkitab itu, nggak ada. Orang benar, sekalipun hari ini kau nggak punya uang, kau bisa lihat mujizat di hidupmu. Katakan amin. Orang benar loh saudara. Ya, akhirnya udah, saya datang ke oma. Oma, tante, ibu pendeta mau doa. Saya Valen, ibu pendeta mau doa.
Boleh. Mata itu bukan buka pelan-pelan langsung dung gitu. Kayak film horor itu. Iya, langsung dung gitu. Terus ngeliatin saya sampai matanya ke kiri kanan. Kayak menari lewat gitu, kiri kanan gitu kan. Terus ya sudah ngerti, bukan si Oma. Roh lain itu. Oh, kayaknya jauh-jauh. Dia lihat saya aja nih gini. Ih, Cek Wahyu nih lebih peduli timbang aku, saudara ya. Saya terus lihat terus matanya dia, saya ingat itu apa Tuhan di Gerasa ya, ngeliatin orang kerasukan setan, jangan mundur. Saya terus lihat matanya dia. Kita doa ya tante, akhirnya saya begitu karena saya tahu bukan tante. Kita doa ya tante, kita doa dalam nama Yesus, kita doa. Langsung dia tutup mata. Ternyata dia kalah sama saya kan? Karena roh di dalam saya kan rohnya Yesus. Saudara percaya ini. Jadi kalau bicara perisai iman, itu bicara iman yang di dalam, karena firman Allah ada di sini. Baru perisai imanmu itu akan semakin hari semakin kuat. Iblis tidak bisa jebolin itu. Apapun tipu dayanya, tidak akan mempan. Mau dikasih ke kiri, ke kanan, depan, belakang, selama setiap hari perisai ini semakin diperkuat, nggak bisa jebol, saudara. Setuju? Dan supaya perisai iman yang kuat, tiap hari nggak boleh nggak baca Alkitab. Saya kalau kiri kanan katakan, ojo main game toh. Ya. Ayo kita lanjutkan. Nah, nanti saya kasih beberapa ayat selesai. Terus si Oma saya pegang kan, selesai gitu saya pegang, saya bilang, Oma diampuni ya cucunya gitu. Akhirnya kita doa, saya doa tengking si Joko dulu. Nah, ini Joko kondo-kondo ya. Joko doyan be omah heran saya ya. Ini roh. Ternyata karena dia suka ke perdukunan, roh ini ikut. Makanya hati-hati yang suka ke kuburan sembahyang ya, ke perdukunan atau nganter tok bu. Nggak ada kamusnya orang Kristen nganter itu. Ayo dari wajahnya ada yang bilang, aku pernah nganter. Diselesaikan sampai lewat malam hari ini ya. Kalau saudara nggak bisa berlaku sebagai orang benar untuk menerima janji Tuhan, emang rugi jadi orang Kristen ya. Nah sudah, saya sudah selesai doa, saya pegang dia lagi, angka 5 muncul. Saya bilang 5 kilo Tuhan, pulang, tulisannya gitu. Oh lah kan sehat. Jadi saya ngomong, dah ya, saya udah doa, saya tanya ke Tengking, nanti coba siapa cucunya yang sama Oma ini musuhan gitu ya, suruh beresin sama Oma. Kalau nanti Oma pulang dengan sakit hati, tidak bisa masuk surga. Karena orang yang kepahitan sampai mati tidak bisa masuk surga. Nah, terus saya bilang gini, ya sudah, 5 hari nanti ke depan, Oma pulang, bingung semua. Saya bilang pulang ke rumah, bukan bapak, pulang ke rumah. Tidak ada bapaknya belakang, tidak ada. Sudah saya pulang ya, saya pulang ke rumah saya, bukan ke rumah bapak ya. Saya pulang ke rumah saya. No, besok pagi cucunya itu di depan pintu rumah saya. Terus saya bilang, apa? Cece tak jemput lagi ke rumah sakit. Kemarin kan ngomong mau mengurapi Oma. Loh aku lo gak ngomong. Loh saya gak ngomong. Tapi itu agenda Tuhan. Dia dengar saya ngomong. Saya bilang Cece gak ngomong. Cece ngomong mau mengurapi Omaku. Lah ya sudah lah, hamba Tuhan ngomong saya iya-iyalan saudara. Saya minta urapan, saya berangkatlah pergi saudara. Terus saya tanya, ya apa Omamu? Kemarin sampai sore tenang. Tengah malam ngamuk-ngamuk lagi, diikat tangannya. Loh kok bisa? Makanya diurapi C. Oh ya sudah, sampai di sana ternyata lagi diseka, dilap-lap moslap ya. Terus si suster bilang, Bu tunggu di depan ya, masih dimandiin, masih dilap. Waktu saya lihat tangan kaki diikat, saya bilang sus dibuka, kasihan loh omanya masa diikat sih. Tadi malam ngamuk, lah ini kan sudah tidak ngamuk. Dibuka ya sus. Iya, ya sudah saya sampai nunggu depan merem-aneh. Lah itu saya merem itu bahaya saudara. Sampai malam saya bilang Tuhan, ini doa Oma kok ngamuk tadi malam kenapa? Ternyata saya lihat rohnya Oma itu keluar. Separuh masuk lagi. Keluar separuh, masuk lagi. Oh ya pulang, bukan pulang. Ada yang masih doakan. Oh sebentar lagi ya. Terus saya akhirnya ngomong ke mereka, wes rekonsiliasi sekarang. Semua hadir nggak sih?
Beberapa hadir, sudah kumpul sekarang. Termasuk cucu yang dia benci ada di depan. Saya bilang masuk, minta ampun sama mamamu. Gara-gara kamu ini jadi gini dia juga. Minta ampun. Dia pada ini, nek kamu kepaitan sama oma, kamu udah bisa masuk surga. Oma benci sama kamu, oma juga udah bisa masuk surga. Mau masuk surga kan kamu? Iya C. Terus minta maaf kan, maaf lo ya. Nah, Ma itu sudah tidak sadar diri, air matanya sudah keluar. Saya bilang diampuni yo tante. Nanti Tuhan Yesus tidak bisa bawa pergi loh. Mau pergi kemana? Surga toh gitu. Nah ternyata teman saya, anaknya yang biasa ketemu kan gagah mukanya gitu. Tiba-tiba datang ke mamanya. Ayo semua rekonsiliasi, minta maaf sama mamanya. Ayo mbak Mae. Nah teman saya ini bikin saya geli gitu, rada kaget juga. Maaf yo, mama tahu nggak? Aku kok buat cile mama lo. Saya kaget, loh. Padahal mereka yang undang saya untuk doa mama. Ternyata ada nyimpen. Ya bagus, saya bilang nggak apa-apa ngomong supaya kamu mengampuni mamamu. Karena mamanya suka maki, ya. Anak nyimpen, walaupun sayang anak nyimpen itu nggak bagus ya. Ayo beresin semua ya. Udah beres, saya doa Tuhan. Setelah waktumu jadi. Saya pulang 5 hari ke depan tuh persis minggu, hari Minggu. Saya pulang dari ngajar doa. Saya ingat waktu itu di tadi ngajar doa. Tiba-tiba saya duduk di mobil. Saya buka HP saya, SMS waktu itu masih. SMS, saya buka SMS. Cece, shalom. Thank you ya. Emakku sudah dipanggil pulang. Persis 5 hari. Bisa bantu tutup peti? Gak bisa. Karena itu harus gembalamu. Ya kan gitu ya? Gak boleh, saya gak mau ya. Harus gembalamu. Ya coba ngomong ke gereja. Sudah. Besok saudara, saya dapat kiriman puding yang terkenal di Surabaya. Terima kasih Cece untuk doa nih. Kaisar nelen saudara. Yo nek doa orang sakit sembuh. Lagi doa mati ya. Saya dikirimin puding. Saya ngomong ke keluarga saya, nggak tahu kok ada nggak di rumah waktu itu. Saya bilang ya apa malu nih Ki? Aku bawa orang pulang, pudingnya cantik-cantik gitu ya. Tak kasih anak-anak rohani yang kadang ikut datang doa di ruko. Waktu itu kita di ruko kan masih ada ministry sekolah doa di bawah. Jadi saya simpen untuk anak-anak datang, saya suruh mereka makan. Tidak bisa telan saudara. Tapi coba, pada saat sudah di ujung hidupnya, yang hadir itu loh bukan Tuhan. Yang hadir itu loh roh lain. Tapi oma yang barusan saya doakan, Tuhan loh dari awan-awan sampai turun di samping dia, nemenin dia saudara. Ini iman yang gak jebol sampai akhir. Mungkin dia ini sering berdoa untuk anak-anak jauh semua. Ya dia doa, mungkin tidak pelayanan di gereja. Tapi ketika dia berdoa tanpa sadar imannya juga diperkuat. Dan ketika dia ikut online karena anak cucunya baik semua pelayanan gereja. Ya mereka semua 3 turunan itu pelayanan di gereja. Gereja yang saya sering layani juga di Malang saudara. Nah ini mereka melayani dan cinta Tuhan. Otomatis ini kan warisan dari atas ya. Oma ini disayang sampai cincin itu loh sayang. Kalau orang tua disayang berarti wong tuane api. Makanya bilang kiri kanan jadi wong api. Sama menantu jangan jahat. Nanti nek tuwek ditaruh di panti jompo. Katakan amin. Setuju ya? Ayo mama salam kiri kanan katakan ojo cerewet. Nah ya, sekarang kita kembali ke sini ya. Sudah nangkep gak maksudnya? Perisai iman itu bukan hanya profetik saja, tapi harus ada bersama dengan kita setiap hari. Dan itu kehidupan 24 jam, bukan area pelayanan. Area pelayanan banyak palsu di akhir zaman. Tapi hidup 24 jam setiap hari itu terbuka lebar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, semua firman Allah adalah murni. Firman itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya, berlindung kepada firman. Ya apa bisa berlindung pada firman kalau nggak mengerti firman, ya toh? Coba kita lihat. Kembali ke Efesus 6, sedikit lagi selesai. Bilang kiri kanan, titik mana?
Ya, ya. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, sudah saya jelaskan ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jangan sampai maaf yang pelayanan kita nanti seperti Paulus berkata, kita memberitakan Injil tapi kita sendiri ditolak. Karena saya sering melayani kayak gini-gini, saya tidak mau hidup neko-neko. Karena kapan saja Tuhan bisa bawa kita pulang. Walaupun orang bilang, ibu sudah pelayanan gini-gini, tidak bisa. 1 jam doa saya harus tetap ada. Saya tetap duduk di kamar doa untuk berbicara sama Tuhan. Di mobil saya bicara sama Tuhan. Di sini dengar lagu ketika Tuhan bicara, ya saya responi Tuhan. 1 yang tidak boleh dilepas adalah koneksi sama Tuhan. Yang kedua, saya yuk baca Alkitab. Gak ngeteni besok khotbah baru baca Alkitab. Karena firman itu buat saya, bukan buat ngajar, saudara. Tapi ketika firman melekat di dalam saya bisa memberikan firman, saya bisa menabur bukan benih mati, tapi benih hidup. Karena saya melakoni, gitu loh. Karena firman itu ada di dalam saya. Itu beda loh, saudara. Nah, saudara boleh tanya hidup saya ke suami saya. Nanti saya kasih kontak anak saya, kapan saja kok boleh telepon dia. Mamimu seperti apa? Saya tidak perlu ngomong mama seperti apa. Karena orang yang paling paham siapa saya itu keluarga. Nah, gereja, aduh wajahnya orang bener semua. Orang sakti kabeh di gereja. Katakan amin. Tapi kalau mau tahu asli orang itu, waktu di rumah, waktu ada masalah, sama ndak waktu dia khotbah. Jangan takut, percaya dengan iman. Tuhan pasti tolong, jemaat amin. Di rumah kurang duit, oh yang khotbah ini, piye ki yo, piye yo, utang sopo yo. Di sini ndak ada, sono lagi. Katakan amin. Salam kiri kanan, katakan itu bukan saya. Hah? Tunduk sama suami. Nggak boleh lawan suami. Lihat di rumah ini. Berbuat baiklah. Oh, berbuat baik. Orang lewat di sampingnya gak pernah disopo. Ini terus wajahnya kayak peti es. Loh, orang Kristen banyak model begini. Kalau di Caruban gak ada. Di kota besar banyak. Kulit putih, kulit ireng, dewek-dewek. Apalagi kulitnya kayak sapi. Gak gelem kumpul sama kulit yang kayak kambing, gak gelem. Cuma di Caruban, kulit hitam putih semua bersatu. Ada tempat-tempat tertentu gak bisa. Nek wis ireng dihindari. Loh, kita elite. Kalau kita bilang kulit putih elit, kulit hitam gak elit, kalau yang penting ada iman di sana. Semua statusnya anak Bapa. Katakan amin. Loh, kita ngomong Tuhan cinta semua bangsa. Oh, yang khotbah ngono ya. Tapi nek nyalamin sing putih, nek sing ireng. Gereja berdoa ya kok. Wong saya kan pernah miskin. Waktu saya naik sepeda motor, dia kan nyalamin saya beda sama saya naik mobil, ganti mobil roda cilik, salamannya roda kenceng dikit. Saya ganti mobil roda gede, tambah kenceng. Itu nek saya bawa BMW, gak kenceng tok, gak diucul-ucul saudara. Benar gak sih? Tos dulu. Orang loh, milih artis rohani sing ayu-ayu. Iki loh sorone api. Rekam dewe. Masuk YouTube. Jadi berkat. Saya dari tadi susah nangis, belum nangis, belum nyanyi gua nangis. Jadi nyanyi terus biar saya nangis terus. Dia nyanyi dari hati, beda. Artis itu penyanyi, tapi penyembah itu nyanyi dari hati.
Ya toh, walaupun modelnya cilik tapi berkasa. Apa tadi? Cilik bocah. Cilik tapi pedes katanya. Berarti cabai rawit. Ya ini namanya bukan cabai rawit. Cabai yang kecil pedes sekali namanya cabai setan. Itu ada di Makassar ya. Nah, saudara, bisa nangkap sampai di sini, katakan amin. Saudara dapat sesuatu nggak? Dapat ya? Nah itu orang bicara tentang iman gak semudah yang kita bilang profetik. Tapi itu harus tiap hari dipertebal. Sampai saudara jalan gitu loh. Setan mau tusuk itu loh. Di situ perisai itu bekerja. Nah, saya kasih kesaksian ya. Kita lihat langsung di ayat mana perisai itu di ayat biru tuh ya. Nah cepetan dulu. Apa lu Karena saya tahu pulang pasti diajak makan. Jadi tadi siang saya udah makan. Wes lemu saya soalnya. Ayat 16 ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari. Bukan cuma nahan, memadamkan api yang dilepaskan. Itu hebat saudara ya. Nah, saya kasih kesaksian tentang perisai. Kalau di Alkitab kan banyak tuh. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu punya perisai iman hebat itu. Karena dia kenal siapa Allahnya. Hebat dia. Nah, masuk di tungku api. Ada perisai itu. Imannya itu yang membuat dia tidak terbakar. 3 orang masuk jadi 4. Sing ngerti ceritanya mantu-mantu. Sing gak ngerti pulang kok. Mosok kaget ya. Sadrak, Mesak, Abednego ada di kitab Daniel. Baca kitab Daniel yang gak mantu-mantu tadi. Ya, oke ya. Kitab Daniel. Apa ngerti dong? Supaya saya bisa nyapa gitu loh ya. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena iman toh. Nah berarti imannya itu karena dia mengenal Allahnya. Ada firman yang adalah Tuhan yang jadi manusia tinggal di dalamnya. Itu dari perjanjian baru sebenarnya. Tuhan ada di dalam hatinya dia. Fokus dia adalah Yahweh. Orang Kristen tidak boleh fokus dengan masalah duit apa-apa macam-macam. Fokus hidup kita setiap hari itu cuma Yesus. Bangun pagi Yesus, kerja Yesus, pelayanan Yesus. Ojo isinya duit toh. Di sini tidak ada ya, saya tahu itu. Di sini wajahnya itu kudus semua. Sampai merinding saya ya. Haleluya. Ya saudara ya, nah Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah yang kusembah nggak nolong. Aku tidak akan tunduk kepada patung tuangan Tuanku. Berarti dia bilang gini, tidak apa-apa dari tolong, tapi dia percaya Tuhan pasti tolong. Oh hebat loh saudara. Itu iman yang benar-benar tadi lagu itu nyambung. Mati pun tidak apa-apa wes. Mau mati itu keuntungan. Yang penting tidak mengkhianati Yesus dan kebenaran. Amin. Nah, masuk ke tungku api, dipanaskan 7 kali. Satu panasnya 1 kali panas saja. Itu orang dekat-dekat sana loh sudah meleleh. Ini 7 saudara. Dan yang melemparkan mereka meleleh semua. Ya, yang melemparkan mereka masuk tungku api, meleleh semua kata Alkitab. Tapi mereka jalan-jalan, kia-kia di dalam api. Coba bilang kia-kia. Api itu kalau sekarang bicara masalah hidup kita. Ya, saya pernah sakit 7 tahun. Saya kenal Ibu Temi dari saya tidak punya apa-apa. Lama sekali. Gereja satu saja. Itu saya sering ngisi di sana ya, sama si ibu saya kenal baik sekali ya. Ibu orangnya baik, suka nyapa, suka ini soalnya kan. Jadi saya walaupun waktu itu tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, minimal ada yang nyapa saya. Beliaulah orangnya. Ya, bilang sama kiri kanan, belajar sama Bu Temi. Makanya sampai sekarang masih, ketemu gini saya masih ingat ya. Nah saudara, coba saudara ya. Pada saat yang namanya saya tidak punya apa-apa, pelayanan saudara, sakit, selesai khotbah, mulai kaki saya gering, apalagi kalau kena AC begini ya, gering, sampai di sini.
Saya sakit 7 tahun toh, rahim saya sobek kantong kumisnya bocor. Nyambung di sini, masuk di sini. Kalau dia sudah sakitnya tembus sampai ke belakang. Setengah badan saya itu sudah mau copot dari badan saya. Saya masih khotbah di mimbar, udah mulai rasa. Suami saya udah lihat saya pucet gitu, saya kasih kode. Nah, dia mesti pamit sama Pak Gembala atau Ibu Gembala. Setelah ini kita langsung pulang ya Pak, nggak sampai tutup. Kita ada urusan, karena saya udah sakit. Tapi saya di mimbar nggak menunjukkan. Saya turun, tetap turun, saya tahan. Udah musuk semua di situ. Sampai di mobil dibukain pintu sama suami, langsung saya taruh kaki saya. Langsung ini sudah, rasanya udah, saya udah kayak orang kerasukan setan. 7 tahun, setiap kali komat, beberapa kali roh setan itu mengganggu saya. Suami saya saksinya. Sebab yang melayani saya suami sama anak saya di kamar tidur. Menculik kita, nggak pakai pendeta. Karena kalau pendeta datang, pernah pendeta datang, dia doa, dia bilang begini, dalam nama Yesus, keluar, segala sakitnya keluar. Terus dia diam sebentar. Oh, ini ada roh Isabel, oh tambah sakit saya. Saya benar deh. Saya butuh kekuatan kok diintimidasi. Kalau ada pendeta model gini, aja kalau dilayani mati. Saya kan tinggal ngomong yang baik gitu. Kalau memang ada dosa pun tidak bisa gini. Makanya kamu sakit karena dosa, tidak bisa. Pakai bahasanya Tuhan penuh dengan kasih. Di Alkitab tuh Tuhan ketemu banyak orang berdosa, tapi Tuhan menyembuhkan. Asal kau percaya, sembuh. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak mungkin dosa. Kita ini suka mungkin dosanya orang. Iya apa iya? Caruban kau kepo ya. Orang berdosa coba ungkit-ungkit, kita lo coba bercermin. Ya selumbar di mata sendiri, selumbar di mata orang, satu balok di mata sendiri tidak ketok, tidak boleh ya, tidak boleh. Setuju nggak? Supaya kalau berdoa kuasanya nyata. Karena kalau suka ngomongin orang, suka ngulik-ngulik dosanya orang, lu berdoa lo intimidasi iblis akan datang padamu apa kamu tuai. Setuju katakan amin? Masuk mobil seperti itu sampai di rumah digendong sama suami. Sampai di rumah itu sampai gitu. Nggak bisa benar 1 minggu, kadang nggak bisa jalan. Dan saya turunnya jalan tuh seperti oma-oma begini. Oh ini udah turun semua muka saya, keriput sudah nggak karu-karuan dah. Oh ada foto saya, aduh medeni pokoknya ya. Saya jalan sampai gini kalau pergi ke toilet, udah sakit semua, ini udah turun semua rasanya. Tapi selama 7 tahun, ketika ada undangan kota saya tetap khotbah. Tapi saya nggak pernah mengeluh di atas mimbar, saya belajar. Tapi saya punya jam doa di kamar doa setiap hari 5 jam setiap hari. Nangis tok saya di sana. Saya cuma bilang Tuhan, aku pengen hidup normal. Aku percaya kau akan tambal semua sakit penyakit di dalam tubuhku. Banyak yang bocor kan? Saya tahu banyak bocor. Ke dokter, dokternya angkat tangan di bulan-bulan pertama saya sakit. Setelah itu suami saya bangkrut. Waktu suami saya bangkrut, saya berdoa Tuhan taruh di hati saya, tahan rasa sakit dan jangan bikin suamimu berbuat dosa. Karena suami saya sales ikut orang lagi, karena sudah bangkrut. Jadi saya tidak minta uang ke suami, akhirnya saya tidak mau ke dokter. Padahal suami saya bilang tak usahakan, saya bilang tidak mau. Saya berjalan dengan iman, Tuhan pasti sembuhkan. Ternyata 7 tahun saudara doa 5 jam tiap hari, yoga ditambal-tambal saudara, tetap bocor saudara ya. Dan 7 tahun saya hidup pakai pembalut. Karena setiap hari saya ngompol di tempat yang tidak seharusnya. Maaf ya, nanti tiap bulan menstruasi keluar dari 2 tempat. Salah satunya tidak seharusnya, ketika saya pipis dia keluar di sini. Nah saya kalau tiap hari pipis tetap, tapi air seni tetap bocor di tempat yang juga tidak seharusnya. Rahim saya bocor, kantong kemih saya bocor. Berhadapan, akhirnya sering pindah. Dan itu seringkali asam itu masuk di atas. Jadi kacau semuanya. 7 tahun ngalamin seperti itu. Sekarang saya ngerti apa itu yang namanya perisai iman. Tiap hari saya duduk di kamar doa saya, baca Alkitab 20 pasal tiap hari. Tidak ada mimpi jadi pendeta. Belum jadi pendeta, sebelum belum jadi pendeta seperti sekarang ini, saya masih punya ministry, diundang gereja-gereja kecil juga, masih ke desa-desa, ke daerah-daerah, kita pergi karena kita penginjilan sendiri, karena kita punya ministry. Ya seperti kalian lakukan sekarang. Ya, Tuhan bawa dari area bawah, tapi ujiannya juga datang. Bukan berarti pelayanan menyelamatkan saya, enggak. Tapi kamar doa, perjumpaan dengan Tuhan dan firman itu yang menyelamatkan kita. Amen. Katakan amin. Tiap hari saya baca Alkitab 5-20 pasal saudara. Bukan untuk khotbah, supaya iman saya meledak ini, memadamkan panah api si jahat. Tiap kali saya akan ngomong, mati kamu, mati kamu. Saya
saya padamkan apinya. Saya bilang firman berkata 65-70 tahun itu usia manusia. Selebihnya itu adalah masalah, tapi aku akan hidup sampai 90 tahun. Itu dari saya sakit sampai sekarang, makanya saya pengen hidup 90 tahun. Kalau ada yang tanya lah, oh ya suka-suka aku, gak usah jumlah dong. Mana saya bener gak saya? Kan itu iman saya. Karena saya sudah pernah hampir mati bolak-balik. Dari kecil saya sudah hampir mati bolak-balik. Ketika saya ngerti ini, satu kali saya dikasih kesempatan hidup istilahnya, jangan bikin aneh-aneh. Yang saya lakukan hari ini adalah keluarga, itu number one. Iman saya semua saya taruh di keluarga, itu pertama. Yang kedua baru ladang pelayanan. Tapi iman yang sesungguhnya itu pada Yesus. Setuju saudara? Jadi gak bisa yang namanya pelayanan digantikan keluarga. Oh pelayanan nomor 1, keluarga nomor 2, gak ada. Selama rumah tangga keluarga gak bener, kau keluar pelayanan, munafik namanya. Ayo salam kiri kanan katakan keluarga. Nah, sudah kita selesaikan. Bisa nangkap sampai di sini katakan amin? Hari ini saya sudah sembuh, tapi harus masuk ruang operasi lagi ketika hampir mati, saudara. Suami saya bilang sudah, ojo pakai iman konyol. 7 tahun cukup, dia bilang. Sudah ada uangnya. Saya bilang uang, kue kalau ada duit. Oh, no duit, dia bilang gitu. Terus dia sebut berapa jumlahnya. Ternyata 21 juta waktu itu operasi, pemberesan semuanya. Ternyata banyak bolongnya apa? Ditutup semua. Ada 5 jahitan di dalam ini. Saya tidak tahu apa aja yang dijahit, saya tidak ngerti guys pokoknya. Ya, dan saya koma juga. Misalnya saya di dalam kamar itu, Tuhan Yesus ada di kamar operasi. Saya singkat-singkat aja ya. Dan waktu keluar dari kamar operasi, mikir bayar, ya kan gitu ya? Mikir bayar, tapi iman itu melindungimu, menjagamu. Saya itu tiap kali gini, Tuhan, orang yang satu ini kok gak teko ya? Tiba-tiba baca orang itu muncul, kok gak teko wong situ iki yo? Teko saudara, sore nih, gak bawa buah, lampau. Iya, 3 hari sampai 5 hari saya di rumah sakit. Tiap kali saya tutup mata ada wajah seseorang muncul. Ya untung wajah saudara saya belum kenal ya. Muncul dia, terus saya bilang Tuhan, orang ini tidak hadir ya gitu ya. Ini kok nggak datangnya bagi saya gitu loh. Tapi saya tidak minta uang, cuma saya butuh uang. Tapi saya tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan suruh orang. Akhirnya bersama dengan uang yang suami saya punya, dengan amplop-amplop 21 juta ketutup saudara. Ini tepuk tangan buat Yesus ya. Oh itu anak saya masih umur berapa saudara ya? Itu perisai iman namanya. Apalagi ketika doa, jangan tersinggung, saya ngomong apa ada. Saudara tahu yang namanya kerudung Tuhan Yesus? Alit. Yang ngerti alit dong. Ini loh. Kalau ke Israel beli itu. Oh mana? Oh ya. Tapi kalau di Israel di ujungnya ada tulisan Ibrani ya, nah, gitu. Saya ini nggak ngerti. Saya dikirimi teman, dia pulang dari Israel, saya dihadiahin. Nggak ngomong ini alit, nggak ngomong apa. Nah saya ini nggak biasa mempelajari barang-barang di Israel. Pokoknya saya belajar firman saja, nggak ngerti, nggak ada gitu kan. Cuma ada di perjanjian lama, tanda kekudusan kan gitu, imam-imam pakai itu. Nah terus saya dikasih, tak pikir taplak meja, untung loh saya nggak jualan ya. Tak pikir taplak meja saudara, saya buka, tak ukur saudara buffet saya. Tapi waktu lihat ada tulisan Ibrani, gak wani tak golong lagi saudara. Saya simpen, ya. Terus ada tulisan $25 gitu. Ya waktu itu masih 10.000, 11.000, ya sekitar 300 ribuan lah. Nah, sudah saya simpan kan gitu. Saya simpan. Tiba-tiba saya datang ke rumah temen yang anaknya itu kok bisa ngobrol sama sesuatu yang gak terlihat. Teman ini dulu teman satu kos, tapi dia juga pelayanan. Nah dia telepon saya, dia bilang, panggil saya Willy, karena kita teman kuliah. Will, ayo tolong doakan anakku. Kenapa? Kamu kan juga pendoa sih, tak bilang. Kamu doa sendiri lah. Dia bilang, doa lah, kamu kan bisa lihat. Anakku nih kadang-kadang di pojok ngobrol sendiri. Karena bisa ngobrol sendiri. Ya sudah, saya datang ke rumah dia, doain anaknya, beresin rumahnya, singkat cerita. Waktu itu November ke depan saya mau ke Israel. Terus dia bilang, loh kamu kan mau ke Israel sih? Iya. Aku titip yo. Titip apa? Kerudung Yesus. Loh saya kerudung Yesus ini kaya apa? Nah, saya gak ngerti. Nah ditunjukkanlah dia. Loh saya bilang, oh ini saya punya.
Kamu mau tak kasih aja. Loh, kok dikasih sih? Kamu udah pakai tak? Loh ini buat apa? Wah aku lupa benda mungkin pakai kerudung sih. Saya ngomong ya, kan mungkin saya pakai kerudung sih. Ini saudara harus dengar baik-baik ya. Dia bilang begini, loh kamu udah pernah ikut seminar doa di Jakarta tak? Nggak tahu saya apa maksudnya. Ini kerudung ini, kalau kamu doa peperangan pakai. Karena kalau serangan balik iblis itu datang, kalau kamu pakai kerudung, kamu gak bisa melebu. Nah, saya tahu firman kok, makanya harus tahu firman. Nah, banyak loh yang pakai itu gara-gara takut serangan balik. Itu tipu daya setan, katakan amin. Nah, saya ngomong, gak salah nah kamu. Nah, saya sebut nama dia. Ini gak goblok tak jenengnya. Terus dia gini, loh iya, gak ada gitu. Roh Kudus ada di dalam kamu, firman ada di dalam kamu, santet tenung pun tidak bisa masuk di kamu. Loh apa serangan balik? Mungkin lalu lebih berkuasa daripada setan. Tuh Alkitab udah ngomong, diberi kuasa injak-injak kepala ular dan kalajengking. Nah kok kamu percaya itu? Loh tapi diajari mono, itu lo pendoa. Di Jakarta lo kita diajari. Ya sudah gini aja, terserah kamu. Pokoknya saya gak percaya itu. Yang saya percaya, setan lihat saya, setan yang pergi. Ngomong mono. Nah iya saya harus ngajar kebenaran toh. Bilang nanti tak kirim ke kamu, gak usah bayar, pakai. Nah saya kirim ke dia. Tapi saya merenung, kok akhirnya Kristen goblok ya? Kan saya orang pelayanan. Saya harus punya beban. Pelayanan yang tidak ada beban percuma. Saya punya beban. Gimana jiwa-jiwa itu kembali ke kebenaran dan Yesus, bukan kepada mitos dan apa yang dunia ajarkan, manusia ajarkan, ya loh. Harus kembali ke firman gitu loh. Jadi jangan beli kerudung itu untuk itu ya. Kalau mau beli itu jadi oleh-oleh tidak apa-apa. Tapi jangan berdoa pakai gini. Oh haleluya. Iblis kau dengar, dengan kerudung ini kau tidak bisa menyerangku. Iblis pakai paham ya? Nggak usah pakai macam-macam lah ya. Nggak ada yang namanya pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nggak ada. Firman itu. Iblis paling takut sama firman. Katakan amin. Ya, dari tadi sama terakhir kok mari aku ini. Mazmur 3 ayat 3. Siapa orang yang akan diperisai? Ayat ada 3 jenis tipe. Tapi banyak sebenarnya, tapi saya cuma ngomong 3 ya. Mazmur 3 ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Katakan amin. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang. Siapa orang yang selalu ada dalam lindungan perisainya Tuhan? Orang yang berseru-seru sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mari. Mazmur 5 ayat 12. Semua ada di kitab Mazmur. Mazmur 5 ayat 12 dalam kurung 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti. Yang kedua, orang benar. Udah nggak bisa ditawar ya. Mau pakai perlengkapan senjata, lakukan apa yang firman katakan ya. Salah satunya perisai iman itu akan nyata kepada orang benar. Orang benar tidak bisa disentuh oleh si jahat. Orang benar tidak akan mengalami malapetaka. Orang benar akan dihalaukan dari semua yang jahat. Katakan amin. Yang ketiga, itu mulai ngantuk ini. Nek ngantuk takut basah jamane. Sekarang pura-pura mukanya digini no. Kita pulang cepat ya. Mazmur 7 ayat 10. Nah ini yang ketiga. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Setuju katakan amin? Hatinya bersih. Ayo, perisai ini akan semakin besar. Saudara nggak usah berdoa pun loh. Perisai itu langsung jalan sendiri. Kesaksian yang sangat terakhir. Nah, kami pelayanan di Kediri Pare. Ya, kami pelayanan di Kediri Pare.
Pulangnya itu jam 9:30. Ibadah yang sama di sini jam 6, tapi saya khotbah biasa panjang ya. Jadi 9:30 saya pulang. Nah, di perjalanan kami berhenti karena ada sesuatu yang harus dibayar. Kalau nggak dibayar denda, emang naik denda gitu ya. Nah, saya bilang ibu bayar loh kok. Oh ya, mantap kita di pinggir itu, tapi itu sudah keluar dari Pare ya. Itu desa sepi, toko semua sudah tutup semua. Kita sampai di tempat itu ada warung. Terus ada 2 anak muda di situ lagi ngerokok. Saya yang kepo ngomong ke suami saya gini, arek enom kok bengi-bengi ngerokok sih? Bukannya pulang belajar, apa tidur besok kerja? Ya apa ini masa depannya, saya ngomong gitu ya. Namanya pendeta kan inginnya bener terus ya toh. Jadi nyelentuki tapi kepo ini jenenge ya. Oh itu anak orang gak usah diurusi toh. Cuma ngomong di mobil. Udah kita parkir. Ini warungnya, kita parkir di sini. Baru suami saya ngambil HP. Saya baru makan kacang. Kan belum makan, nyemil kacang. Baru gitu. Dari Surabaya menuju ke sini, itu ada satu mobil entah tidur orangnya, entah mabuk. Mobil tuh, wuss, kayak jet gitu ke arah kita. Saya melihat sekejap tau gitu langsung, Yesus tolong Yesus gitu. Biang gitu ya, mobil langsung goyang. Mobil kita goyang. Mobil kita goyang. Terus saya noleh ke belakang, mobil itu langsung kepental ke atas. 2 kali doang kayak film gitu ya. Langsung bempernya muncul. Brak itu langsung lepas bempernya semua. Saya tuh tadi nelan kacang sampai keleleng saudara ya. Suami saya rekam ini juga. Terus suami saya bilang ojo panik. Mana apa kok langsung gemeter. Ketemu saya kan kamu gemeter saudara. Ini gemeter saya. Kopi ojo panik, ojo ngomong. Wes menang ya, tenang. Saya tenang, Tuhan tolong, doa terus Tuhan tolong. Orang kampung keluar semua. Saya bingung kan, ada yang penyok apa. Kok kayak bentur mobil kita, tapi dia yang kental. Kita mobilnya goyang gitu kan. Nah selesai, orang kampung pada keluar. Apa ini apa? Ayo bikin rame. No. Terus ada yang nunjuk ke mobil saya. Waktu itu saya punya mobil ras merah. Sing abang katanya gitu. Nah, yang 2 tadi duduk di warung. Yang saya bilang lapo duduk di situ. Langsung bersuara, duduk. Ini kan mau orang kene. Ternyata dia menyelamatkan. Tuhan bisa pakai siapa saja toh? Nah, bukan dia bilang. Ini kan mau saya kene. Suami saya buka jendela, langsung jalan pelan-pelan. Saya jantung dudak. Ya nek ketemu setan saya gak pedih mati, dikeroyok masa gak lucu pendeta mati. Dikeroyok masa saudara ya. Nah, ya toh, saya jalan sampai di rumah, saya ngomong, mobilnya piye kok? Gak apa-apa. Tadi kebentur kene lho. Wong sampai lompat mobilnya. Gak apa-apa kok sampai rumah ya lihat. Ya, wes, sampai rumah diperiksa. Enggak ada yang beset belas saudara. Ya, dan kalau itu masuk suamiku yang kena, karena persis di tempat Koko, Tuhan ngomong gini, belum waktunya janda. Saya tahu itu yang namanya mobil itu kayak bentur besi tebel gitu loh. Itu langsung kepental. Saya waktu masuk rumah sampai masih gemeter, langsung naik loteng taruh tas, duduk saudara. Tuhan kasih hikmat. Percaya nggak kamu perlindungan? Kalau tadi tidak ada pagar besi di situ, itu suamimu penyok itu di situ. Mobilmu nggak kayak begini mulus, udah penyok bukan cuma mobilmu, suamimu kena di situ. Oh nangis saya di situ. Saya bilang kok, gue percaya nggak? Tadi tuh nek nggak ada perlindungan Tuhan itu penyok lo kena mati lo. Oh mau sosi lo iya, itu angin apa? Oh itu lo melayang sampai atas gitu. Masa kalau mobil itu kena angin terus melayang? Nah saudara, di situ yang pertama Tuhan tolong, suami saya tak apa-apa. Yang kedua, orang yang tidak terduga itu loh, sing tak kepoi itu loh saudara, bisa ngomong dia Tuhan loloskan di waktu yang sama 2 bencana. 1 kecelakaan, yang kedua dikeroyok masa, betul nggak? Nah, kalau kita sudah pernah mengalami ini, masih banyak saya ya mengalami yang gini. Saudara percaya enggak? Iman itu loh, itu benar-benar seperti perisai menjaga hidup kita.
Bahkan ibu-ibu kadang, lah itu tadi hijau. Itu perisai imannya jalan. Tapi minggu depan tidak bisa. Itu konyol jenenge iso. Nah, cuma 1 kali saja ya. Dan Tuhan juga tidak izinkan yang model begitu terjadi kedua kali. Tuhan hanya ingin selalu menunjukkan, ini loh aku ada. Ini loh aku ada. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak pernah mengulangi peristiwa yang sama karena Tuhan kita itu kreatif. Jadi kita jangan gobloknya sama terus. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam kiri kanan, katakan wis mari. Ya, Tuhan dahsyat, amin. Jangan keperdukunan. Kau jangan menduakan hati Tuhan. Punya waktu disiplin dengan Tuhan. Karena kekristenan itu bukan bicara ibadah seperti ini. Kekristenan itu bicara kehidupan bersama Yesus ya. Oma semangat. Oma menentu saya. Ayo oma bilang menyala. Oma harus menyala, omanya cantik semua. Nggak ada sedih-sedih ya. Kita nyanyi yang sukacita aja ya. Tadi sudah bikin saya nangis, saya nggak mau nangis lagi. Elinor saya sudah habis. Kita nyanyi Ku diberi kuasa. Bisa ya, Oma nyanyi dulu ya. Oma harus nyanyi. Pokok Oma nggak nyanyi kita nggak pulang. Ku diberi kuasa. Coba semua senyum kayak gini. Ayo coba.
mengenakan selengkap persenjataan Allah dalam hidup kami. Terutama hari ini kami belajar untuk mempertebal perisai kami, yaitu iman yang kokoh teguh kepada Engkau, tidak meragukan sedikit pun daripada janjimu dan perkataanmu, karena setiap perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada lagi yang mendua hati. Setiap kami akan tetap berdiri kokoh untuk tetap fokus kepada Yesus, satu-satu yang memberikan kami hidup, memberikan kami segala-galanya. Bapa kami, sahabat kami, gembala kami, pribadi kekasih hati kami, Engkau adalah segala-galanya buat kami Tuhan. Maka dengan kuasa darah Yesus, setiap firman yang ditabur akan terus tuntun pimpin langkah kaki kami, sehingga sepanjang 2025 tidak ada satupun yang mengalami kekalahan. Kami semua mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan, sehingga dalam semuanya hidup kami menjadi saksi nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Sepakat bersama kami kembalikan puji hormat bagi Tuhan dalam